Shalom Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Senang boleh menjumpai Bapak Ibu di hari ini. Dan mari kita siapkan diri kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Sebelum kita beraktivitas di hari ini, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kesempatan kami ada di hari ini. Terima kasih, terpujilah Engkau Allah yang mengasihi kami, yang menjaga dan memberkati sepanjang malam dalam istirahat tidur kami. Dan oleh rahmat-Mu, oleh kemurahan-Mu saja kami boleh ada hari ini. Saat ini sebelum kami melakukan aktivitas, kami akan membaca, merenungkan firman-Mu, urapi kami dan buka hati pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara, Tuhan tidak hanya memilih dan menetapkan seseorang untuk rencananya. Ia pun akan memperlengkapi dia dengan kuasanya sehingga orang yang dipilihnya itu mampu mengerjakan amanat yang dipercayakan kepadanya. Ada amin, saudara? Nah, ketika memilih Daud, Tuhan memperlengkapi dia dengan urapannya. Bahkan Daud mengalami pengurapan dari Tuhan sebanyak 3 kali. Pertama, ia diurapi saat menjadi calon raja. Kalau saudara lihat di 1 Samuel pasalnya yang ke-16 dikatakan begini. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Saudara, saat itu Raja Israel adalah Saul. Kita tahu itu, saudara ya. Yang akhirnya ditolak oleh Tuhan karena ketidaktaatannya. Ya kalau kita lihat hanya sepele, saudara ya. Kenapa? Karena Samuel sebagai imam yang akan mempersembahkan korban itu belum datang. Sementara dia sudah tidak sabaran menunggu karena boleh dikatakan kondisinya sangat kritis. Ya, karena musuh sudah mulai menyerang, saudara, sudah mulai mendekat. Ya, karena itu dia pikir Samuel lama datang ya. Datang terlambat atau gimana, dia ambil alih gitu. Dia coba untuk mempersembahkan kurban. Dan ternyata Tuhan tidak berkenan. Nah, jadi itu dianggap ketidaktaatannya. Jadi saudara, Daud waktu itu sedang dipersiapkan untuk menggantikan Saul setelah Saul ditolak karena ketidaktaatan itu. Nah, setelah mendapat pengurapan, roh Tuhan bekerja secara dahsyat dalam diri Daud. Daud menjadi seorang pemuda yang luar biasa dan berdampak. Di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-16 ayat 23, setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hingga pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Nah, perhatikan di sana kan, oleh kuasa pengurapan Tuhan itu, Daud mampu mengalahkan segala hal, termasuk Goliat. Ya kan? Jadi itu yang pertama, Daud diurapi. Yang kedua, Daud diurapi saat menjadi raja Yehuda. Dikatakan di 2 Samuel pasalnya yang kedua pada ayat 4. Kemudian datanglah orang-orang Yehuda lalu mengurapi Daud di sana menjadi raja atas kaum Yehuda. Pengurapan yang kedua ini dia sudah diurapi menjadi raja. Nah, pengurapan yang ketiga, ketika Daud diangkat menjadi raja Israel. Ya kan? Kalau yang tadi di 2 Samuel pasalnya yang kedua ayat 4, ya kan?
datanglah orang-orang Yehuda lalu mengurapi Daud di sana menjadi raja atas kaum Yehuda. Nah, di pengurapan yang ketiga ini ya, atau pengurapan yang ketiga, Daud diangkat menjadi raja atas Israel. 2 Samuel pasal 5 ayat 3, datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. 3 kali dia diurapi. Nah, saudara, tidak rindukah saudara dipakai oleh Tuhan? Tuhan akan memakai orang-orang yang merespon panggilannya. Karena itu saudaraku yang kekasih, marilah lakukanlah dengan setia apapun yang saat ini dipercayakan Tuhan kepadamu. Meskipun itu hanya kecil menurut pemandangan manusia. Tidak ada alasan kita berkata tidak bisa, tidak mampu. Karena kita diperlengkapi Tuhan dengan talenta dan karunia. Dan Roh Kudus yang senantiasa menolong dan memampukan kita mengerjakan panggilannya itu. Itu sebabnya saya mengajak saudara untuk 2022. Perhatikan sekecil apapun yang Tuhan percayakan. Kerjakan itu dengan baik. Amin. Iya, kerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Karena apa yang Tuhan berikan itu pasti Tuhan akan memperlengkapi kita. Amin. Dia pasti memberikan kuasanya kepada kita untuk mengerjakan sesuatu itu sehingga bisa berhasil. Nah, karena itu saudaraku yang kekasih, mari dengan talenta, dengan pengurapan, dengan kuasa yang Tuhan berikan kepada kita, kita pasti bisa, pasti mampu. Amin. Jangan berkata tidak bisa. Ya kan? Tuhan mencari orang yang mau. Amin. Ini bukan soal bisa atau tidak bisa, mampu atau tidak mampu, tetapi soal mau apa tidak. Amin. Nah, jika kita mau, ya, pasti diperlengkapi oleh Tuhan. Amin. Mungkin hari ini engkau dipercayakan pelayanan ya baru kecil, misalnya sebagai pendoa kah, sebagai aser kah, sebagai apapun misalnya ya, sebagai pemimpin ya pujian, sebagai pemimpin persekutuan doa. Mungkin persekutuan doa masih kecil ya, tetapi Tuhan akan terus memperlengkapi sehingga kita bisa melakukan itu dengan baik dan tentu nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Bagi Tuhan tidak ada pekerjaan yang terlalu besar dan terlalu kecil. Di pandangan Tuhan itu sama. Amin. Ya, hanya manusia yang melihat, oh pelayanannya besar, oh pelayanan masih kecil. Tapi di pemandangan Tuhan semuanya nilainya sama. Amin. Karena semuanya berhubungan dengan pekerjaan Tuhan. Tuhan yang memberikan. Apakah itu di dunia sekuler maupun juga di dunia rohani. Jangan ada pemisahan, oh ini sekuler, oh ini rohani. Ya, karena hidup kita ini semuanya untuk Tuhan. Tuhan sudah tempatkan kita di 2022, Tuhan pasti perlengkapi kita. Sehingga apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, tantangan, kesulitan yang kita hadapi, pasti kita bisa melewatinya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, yang telah menempatkan kami di 2022. Kami percaya bahwa Engkau terus memperlengkapi kami dengan kuasa, dengan pengurapan, dengan hikmat, sehingga kami dapat menyelesaikan, kami dapat melakukan, kami dapat berkarya di 2022 ini tentu untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati seluruh sahabat Galilea di mana saja berada.
Berkati kami semua, berkati bangsa di mana kami ada, negeri di mana kami tinggal, senantiasa terpelihara, kami tidak terserang COVID-19, bahkan bencana-bencana dijauhkan dari tempat di mana kami berada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada